Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yomel Fitri Hidayani, NIM 21231109 dari Prodi Pendidikan IPA B. Di sini saya akan menampilkan laporan praktikum fisika umum saya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handus Murtiani MPD. Saya akan menampilkan laporan praktikum tentang fluida statis dan fluida dinamis. Tujuan percobaannya, pertama menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kedua, mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Kompetensi yang dicapai, mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastian. 3. Teori dasar. Yang A. Tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar 1, titik Q mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air. Titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu berasal dari tekanan udara luar dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H, tekanan akibat berat air yaitu pH sama dengan P dikali G dikali H, yang mana pH merupakan tekanan kedalaman, P merupakan massa jenis fluida, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman zat cair. Yang B. Hukum Archimedes. Uji hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Alat dan bahan yang kita gunakan, pertama komputer atau laptop, kedua software simulasi, dan ketiga jaringan internet stabil. Prosedur kegiatan. Yang A. Tekanan hidrostatis. Pertama, akses link percobaan berikut ini. Selanjutnya, beri tanda centang pada kolom ruler dan grid. Kemudian, ukur tekanan mula-mula ketika ketinggian air 1/2 wadah. Dan ubahlah ketinggian air menjadi lebih dari 1/2 wadah. Kemudian, ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. Selanjutnya, amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air diubah-ubah. Dan catat hasil percobaan dalam tabel pengamatan. Kemudian ganti fluida dengan jenis yang lain selain air dan ulangi langkah 6-10. Selanjutnya, apa kesimpulannya yang diperoleh dari percobaan tersebut? Berikut ini merupakan bagian dari pengolahan data. Yang A. Tekanan hidrostatis. Untuk tabel ketinggian air dan tekanan yang diukur. Percobaan pertama, ketinggian air 1,5 meter dengan tekanannya yaitu 115,922 kPa. Percobaan kedua, ketinggian air 2 meter, tekanan yang diukur 120,307 kPa. Percobaan ketiga, ketinggian airnya 2,5 meter, tekanan yang diukur 125,817 kPa. Percobaan keempat, ketinggian airnya 3 meter dan tekanan yang diukur 130,604 kPa. Untuk tabel ketinggian madu, percobaan pertama, ketinggiannya yaitu 1,5 meter, tekanannya yaitu 122,699 kPa. Percobaan kedua, ketinggian madunya 2 meter, tekanan yang diukur 128,522 kPa. Percobaan ketiga, ketinggian madunya 2,5 meter, tekanan yang diukur 136,602 kPa. Percobaan keempat, ketinggian madunya yaitu 3 meter, tekanan yang diukur 142,900 kPa. Untuk tabel ketinggian bensin, percobaan pertama, ketinggiannya 1,5 meter, tekanannya 111,353 kPa. Percobaan kedua, ketinggian bensinnya 2 meter, tekanan yang diukur 114,702 kPa. Percobaan ketiga, ketinggiannya 2,5 meter, tekanannya 118,208 kPa. Percobaan keempat, ketinggiannya yaitu 3 meter, tekanan yang diukur 121,820 kPa. Untuk tugas akhir, soal pertama, kemukakan pendapat Anda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Bagaimana perubahan tekanan saat ketinggian air diubah-ubah? Jawabannya, menurut pendapat saya, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah yang pertama, kedalaman zat cair.
Tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Kedua, massa jenis zat cair. Jika massa jenis suatu zat cair semakin besar, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Serta yang ketiga, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair, maka akan menghasilkan besaran berat zat cair. Perubahan tekanan saat ketinggian air berubah-ubah. Semakin tinggi ketinggian air, maka semakin tinggi juga tekanan hidrostatisnya. Soal kedua, kemukakan pendapat saudara tentang massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida, bagaimana perubahan volume benda saat jenis fluidanya diubah menjadi air atau minyak. Baiklah, jawabannya menurut saya, fluida massa jenis air lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan fluida minyak atau bensin. Hal ini disebabkan karena massa jenis air lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenis minyak atau bensin. Soal ketiga, menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam fluida? Ada yang tenggelam, mengapung, dan melayang. Jawabannya, benda yang tenggelam artinya P fluida lebih kecil daripada P benda. Jika benda yang mengapung itu karena P fluida lebih besar dari P benda. Serta jika benda melayang itu dikarenakan P fluidanya sama dengan P benda. Soal keempat, buatlah kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum. Kesimpulan saya yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Mengukur volume benda dengan hukum Archimedes. Benda dengan posisi terapung, sebagian volume benda berada di dalam zat cair, dan sebagian volume sisanya berada di atas permukaan zat cair. Tujuan percobaannya pertama menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Kedua, mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Ketiga, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Kompetensi yang dicapai, mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Teori dasar yang A, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Perhatikan gambar 1 berikut ini. Pada gambar menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah V1 dan di titik Q adalah V2. Sementara itu, A1 dan A2 adalah luas penampang pipa. Pada persamaan kontinuitas ini, dalam percobaan ini kita akan menggunakan 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu Q sama dengan V per perubahan T. Persamaan kedua adalah Q sama dengan A dikali V. Serta persamaan ketiga yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yang B, persamaan Bernoulli. Menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang A. Hubungan antara rapat massa, gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini persamaannya yaitu P1 ditambah setengah P dikali V1 pangkat 2 ditambah P dikali G dikali H1 sama dengan konstan. Persamaan ini dikenal dengan persamaan Bernoulli seperti yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli. Bagian C, dalil Torricelli. Dalil ini menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksi posisi air akan sampai ke tanah. Perhatikan pada gambar 3 berikut ini. Gambar 3 memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangka dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangka dianggap penampang 1 atau A1 dan lubang dianggap penampang 2 atau A2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya lambat sehingga V1 sama dengan 0, serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi,
V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1, di mana H1 merupakan posisi lubang dari permukaan fluida. Jika jarak lubang dari tanah adalah H2, posisi air jatuh sampai ke tanah ditentukan dengan konsep kinematika, di mana X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2, dengan H1 adalah kedalaman lubang dari permukaan dan H2 adalah posisi lubang dari permukaan tanah. Alat dan bahan yang kita gunakan, pertama komputer atau laptop, kedua software simulasi, dan ketiga jaringan internet stabil. Prosedur kegiatan. Tahap 1 yaitu tahap persiapan. Langkahnya, pertama bukalah laptop, kemudian hidupkan laptop tersebut dan pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java. Kemudian carilah tempat di mana software aplikasi tersebut disimpan dan observasikanlah aplikasi tersebut. Berikut ini merupakan gambaran dari aplikasi yang akan kita gunakan, di mana yang A itu merupakan menu percobaan, yang B merupakan pengatur debit atau laju volume air, yang C alat ukur kecepatan dan tekanan, yang D menu tol dan pilihan satuan, yang E tombol reset, yang F adalah pipa 2, yang G merupakan pengatur posisi pipa, yang H merupakan pengatur diameter pipa, yang I adalah pipa 1, dan J merupakan tombol play dan next. Nah, untuk langkah kedua, kita akan melakukan pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi, kemudian pilihlah bilah aliran pada menu percobaan, kemudian atur debit fluida adalah 5000 L per S, kemudian klik tombol penggaris pada menu tools dan menampilkan penggaris. Lalu atur diameter pipa 1 sama dengan 1 meter dengan menarik ke bawah pengaturan diameter pipa. Kemudian dengan cara yang sama atur diameter pipa 2 dengan diameter 2 meter. Kemudian hitunglah kecepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada teori dasar. Lalu ukur kecepatan fluida di pipa 1 dengan menyeret alat ukur ke depan pipa 1. Kemudian catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan hasil perhitungan. Lalu seret pengukuran kecepatan aliran ke pipa 2 dan catat hasil pengukurannya. Serta variasikan diameter pipa 2 menjadi 3 meter dan 4 meter. Ulangilah langkah percobaan 7 hingga 10 untuk variasi diameter pipa 2. Tabel pengamatan untuk tabel 1, laju aliran atau debitnya adalah 5000 L per S, diameter pipanya 1 meter, luas penampangnya adalah 0,785 dan kecepatan aliran pipanya yaitu 6,4 meter per sekon. Hasil perhitungan yang saya dapatkan adalah 6,4 meter per sekon dan hasil percobaan yang saya dapatkan juga 6,4 meter per sekon. Tabel 2, kecepatan aliran fluida di pipa 1 menurut hasil pengukuran. Untuk diameter pipa 2 meter, luas penampang pipanya yaitu 3,14, sedangkan kecepatan alirannya yaitu 1,6 meter per sekon. Kecepatan alirannya sesuai dengan hasil pengukuran dan perhitungan sama-sama 1,6 meter per sekon dan persen KR-nya adalah 0%. Jika pipa diameternya adalah 3 meter, luas penampangnya yaitu 7,065. Kecepatan aliran hasil pengukuran dan hasil perhitungan sama-sama 0,7 meter per sekon. Persen KR-nya adalah 0%. Dan diameternya jika 4 meter, luas penampangnya adalah 12,56. Kecepatan aliran hasil pengukuran dan hasil perhitungan sama-sama 0,4 meter per sekon. Persen KR-nya adalah 0%. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan fenomena tangki bocor. Langkahnya, bukalah aplikasi yang telah disediakan tadi, kemudian pilih bilah menara air dan observasi percobaan menara air. Berikut ini merupakan gambar dari aplikasi yang akan kita gunakan, di mana yang A itu menunjukkan menu percobaan, B pipa air, C tangki air, D lubang kebocoran tangki, E kaki menara, F menu alat ukur kecepatan dan tekanan, G menu tos dan pilihan satuan, yang H merupakan tombol reset, I merupakan tombol pause, play, dan next.
Untuk tabel 3, tinggi menara yang akan kita gunakan adalah 18 meter. Saat tangkinya penuh, H1-nya adalah 10 meter, H2-nya 18 meter, dan jarak air sampai ke tanah itu sesuai dengan yang diukur adalah 25,98. Sedangkan jarak yang disampai sesuai perhitungan adalah 26,8. Persen KR-nya adalah min 0,03%. Untuk saat tangki terisi setengah, H1-nya 5 meter, H2-nya 18 meter, jarak yang terukur 19,74 meter dan jarak yang dihitung 18,98, sedangkan persen KR-nya adalah 0,04%. Saat tangki terisi seperempat, H1-nya 2,5 meter, H2 18 meter dan jarak yang sampai ke tanah sesuai yang terukur adalah 14,15 meter. Sedangkan jarak yang air sampai yang dihitung adalah 13,41 dan persen KR-nya adalah 0,05%. Untuk tabel 4 ini sama dengan tabel 3, tetapi pada tabel 4 ini kita menggunakan tinggi menaranya adalah 15 meter. Di sini kita juga sama-sama mencari jarak air sampai ke tanah itu yang terukur dan jarak air sampai di tanah itu yang dihitung. Serta kita juga mencari persen KR-nya. Di sini kita bisa melihat hasil dari pengukuran dan perhitungan yang telah saya lakukan. Dan kita bisa melihat pada tabel 5 ini kita menggunakan tinggi menaranya adalah 10 meter. Di sini merupakan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah saya lakukan. Berikut ini merupakan tabel dari pertanyaan nomor 1 dari bagian pengolahan data, di mana pertanyaannya yaitu lengkapi tabel 2 dengan mengisi diameter pipa 2 dan kecepatan aliran hasil perhitungan dengan sertakan kesalahan relatifnya. Kita bisa lihat di sini hasil dari pengukuran dan perhitungan serta persen KR yang telah saya dapatkan. Dan tabel ini merupakan jawaban dari pertanyaan lengkapi tabel data dengan hasil perhitungan, di mana kita di sini melakukan pengamatan tentang fenomena tangki bocor. Tinggi menara yang kita gunakan adalah 18 meter untuk tabel pertama ini. Di sini kita bisa melihat jarak air sampai ke tanah yang terukur dan yang terhitung, serta persen KR yang telah saya dapatkan. Dan yang ini kita menggunakan tinggi menaranya adalah 15 meter. Serta tabel terakhir ini merupakan tinggi menara dengan tinggi yaitu 10 meter. Tugas akhir yang A, pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Soal pertama, bandingkan kecepatan aliran fluida di pipa 1, hasil perhitungan dan hasil pengukuran. Jawabannya, hasilnya sama. Hasil yang saya peroleh dari pengukuran dan perhitungannya sama apabila dibulatkan. Soal kedua, tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan aliran. Jawabannya A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampangnya yang tegak lurus. B, pengamatan fenomena tangki bocor. Soal 1, bandingkan jarak jatuhnya air dari kaki tangki hasil pengukuran dan perhitungan. Jawabannya yang saya dapatkan hasilnya itu berbeda, sebab hasil pengukuran lebih besar daripada hasil perhitungan. Soal kedua, tentukan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai tanah. Jawabannya, hubungannya adalah semakin tinggi permukaan air terhadap jarak air jatuh, semakin jauh jarak jatuhnya air ke tanah. Begitu sebaliknya, semakin rendah tinggi permukaan air, maka semakin pendek atau dekat jatuh air pada kaki menara.